Wajibu dan wajib fi tahsilil ilmi pada atau di menghasilkan ilmu, pada menghasilkan ilmu min sa'yi salasatin, dari peranan 3 orang. Al-muallim wal muta'allim wal ab. Karena Imam Ghazali komentar seperti ini karena rata-rata orang belajar itu masih kecil. Al-muta'allimi santri, al-muallimi guru, wal muta'allimi dan santri, wal abi dan orang tua. Abun itu tidak hanya bapak, tapi juga ibu. Makanya abun itu maknanya orang tua. In kana, apabila ada hayyan, hidup. In kana, apabila ada hayyan, hidup. Jadi peranan penting untuk menghasilkan ilmu itu ada 3. 1, seorang kiai yang alim, berakhlak mulia, yang punya kasih sayang kepada murid. Nah, kalau kiai mulang malah ngetengi santri ini, itu gak kasih sayang itu. Itu justru menghancurkan dunia santri. Bawa keplek ya. Coba ngene iki Fatimah mondok terus meteng gitu. Coba sing ngetengi kiai ini terus piye coba? Oh, keplek. Di mana letak kasih sayangnya? Makna daripada kasih sayang itu adalah memberikan pelayanan yang terbaik. Kadang-kadang ada kiai nggak pernah mulang santri ini. Jadi punya pondok tapi nggak pernah mulang santri. Pergi ngisi pengajian tapi di nomor 1 kan. Sibuk Ustaz ya, sibuk saya super sibuk gitu. Super sibuk. Dan nanti kalau dia jadi gubernur, gubernur Al-Mubarak, tergantung orangnya. Saya itu kalau pagi itu ya pergi datangi acara di tengah, pulang langsung ngaji. Nyatanya ya bisa. Padahal ngaji saya tuh masih jarang loh. Wa idza fuqida, dan apabila tidak ada wahidun, salah satu, ada orang belajar ke ono kiai ini, ada orang belajar ono kiai ini tapi orang santri ini, ada orang belajar kiai ini ono, santri ini ono, wong tuane ora tanggung jawab, bisa rumput itu. Kamu sing ora transferi saya ini bisa rumput itu, alhamdulillah Kiai Al-Mubarak keramat ya.
Orang keramat ya. Ya keramat lah sombangan be. Jadi orang tiga ini harus beriringan. Ada kiai, ada santri, ada orang tua yang ragati. Sebabnya kalau ada santri belajar di pondok, mau tidak mau, kiainya akan sibuk ngajar dan kiainya nggak bisa kerja. Sehingga yang menafkahi kiai, santri atau orang tua. Ojo kuwale. Sehingga imangan malah kiai ini. Orang itu kadang-kadang lucu ya. Kalau nyekolahkan anak atau berani segala-galanya. Tapi kalau masalah pondok gitu, ditelantarkan. Ditelantarkan. Kalau masalah pondok, ditelantarkan. Tapi kalau sekolah, wah, direwangi utang ngalor, utang ngidul. Jual ini, jual itu. Untuk acara wisuda. Bareng kanggo pondok itu, belas. Kok Ustaz ngerti-ngerti? Banyak wali santri mondokkan anak di sini 3 tahun. Sekolahnya tuh berani nebus semuanya demi ijazah. Tapi pondok jangankan bulanan, pendaftaran dulu pas datang gitu Pak Yai, nanti nanti setelah 40 hari nanti bayar pendaftarannya. Nyampe 3 tahun. Setelah itu ya selamat tinggal. Itu asli itu, nggak cuma 1 2, banyak itu. Bisa nggak? Alhamdulillah saya dermawan. Saya kok gak dermawan. Kamu udah gak di sini tuh. Tidak cuma kamu saja, berimbas ke teman-teman yang lain. Kalau di pondok sana kan telat 1 hari 2 hari di WA. Kalau di Al-Mubarak siapa yang mau WA? Rugimen ngeteno kuota. Saya nggak mau WA wali santri yang telat-telat, nggak mau. Bayar karemu, karemu. Itu akhlak seorang kiai. Adapun wali santri harus perasaan. Santri harus paham. Kalau santrinya dewi nggak paham, bagaimana wali santri? Wong kamu sendiri yang setiap hari di sini saja nggak paham. Bagaimana dengan wali santri? Paham? Makanya tiga orang ini harus beriringan. Cuma Romo Yai saya pernah dawuh sama-sama mendiko 3, dawuh 3, tapi tidak ada ayah. Bahkan aku setuju. Siapa? 1, seorang kiai yang alim, yang sayang banget sama santri, punya akhlak mulia. Nomor 2, seorang santri yang cerdas. Yang cerdas loh ya. Siapa yang santri yang cerdas? Santri yang cerdas itu di waktu ngaji, mau ngaji, di waktu ngaji, di waktu hadir di majelis, orangnya nggak ngantuk. Sing ngantuk-ngantuk itu orangnya nggak cerdas. Ngantuk-ngantuk itu nggak cerdas. Bagaimana mungkin ilmu bisa masuk? Dia telah menutup akalnya dengan darah. Nomor 3, santri harus punya akhlak yang mulia. Santri itu harus cerdas. Nomor 2, punya akhlak yang mulia. Nomor 3, sungguh-sungguh. Berhasil. Nomor 3, sistem, metode. Sistem, metode. Nah, kamu saya suruh BP itu bagian daripada sistem. Supaya kamu itu bisa dengan HP itu bisa leluasa. Paham tam? Ojo keplek kamu. Ada seorang lelaki datang ke tempatku, mengeluh melamar perempuan berkali-kali nggak diterima.
Lalu saya tanya, apa penyebabnya? Apa kata dia? Kodok kodar, Ustaz. Apa kata saya? Penyebabnya itu kamu tidak mengikuti hukum alam. Anaknya kamu nggak diterima karena kamu itu nggak membanggakan. Coba kalau membanggakan, diterima. Pertama kali itu membanggakan dulu. Kamu itu kalau gelut sama orang, kamu jangan memframing lawanmu. Tapi kamu menyodorkan sebuah sistem, menyodorkan sebuah prestasi, menyodorkan sebuah kebaikan, menodorkan dengan amal salih. Gitu caranya. Kamu merebut sama seorang lelaki yang ganteng. Si Atun sama si Aja merebut sama lelaki yang ganteng, semisal. Kemudian si Aja itu jelek-jelekin sama si Atun. Jelek-jelekin itu si Atun itu orangnya begini, itu mandinya itu 1 minggu sekali. Kalau sabunan nggak pernah sabunan. Jadi kejelekannya ini dijelek-jelekin semua. Jadi si Aja ini jelek-jelekin Atun, di WA-kan ke saya. Anggap saja lelakinya saya saja. Di WA-kan ke saya. Tapi si Atun ini tidak pernah jelek-jelekin si Aja. Tapi dia berbuat baik. Sering ngisi pulsa saya, transferi uang sama saya, berbuat baik sama orang tua saya. Ini apa yang terjadi? Maka lelaki ini tuh akan percaya sama si Atun, nggak percaya sama kamu. Kenapa? Sistem gelutmu itu kalah kamu. Gimana kamu? Semestinya kamu harus melakukan perbuatan yang menjadikan orangnya tertarik sama kamu. Kalau kamu cerita kamu jelek-jelek, ya masa tertarik? Gak tertarik. Bukannya saya semakin benci, enggak. Justru malah kamu itu orang jelek. Sebab orang jelek itu, ciri-ciri orang jelek itu senengannya jelek-jelekin orang lain. Ciri-ciri orang jelek itu jelek-jelekin orang lain. Ciri-ciri orang baik selalu membaikkan orang lain. Jadi sistem pakai sistem gitu. Metode. Bagaimana supaya metodenya bagus? Sehingga imangan dia ini gitu. Kemudian supaya pondok nggak kolab, santrinya dipegangin HP, suruh bisnis. Dipegangin HP, suruh bisnis. Secara otomatis bisa. Kata siapa? Ada seekor semut lahir precet, maane kepidak wedhus. Lahir precet, lagi melek agak gini, mamae gitu lagi jalan-jalan cari nafkah, kepidak wedhus, mati. Bapaknya selingkuh sama semut yang lain. Coba, ini sosok semut kecil hidup sendirian. Apa yang terjadi? Oh, semutnya ini malah bisa kaya dia. Naik mobil, terbawa ke bandara. Setelah naik mobil, di dalam mobil naik koper, masuk di dalam koper. Lu kopernya kan Mekah. Itu karena semutnya berusaha, tidak berdiam diri. Hukum alam itu jalanin. Pengen alim itu hukum alamnya itu dijalanin, belajar sungguh-sungguh. Kamu melamar perempuan, pengen diterima, ya jalanin. Melakukan sebab-sebab. Tiba-tiba ada lelaki curhat sama saya gitu. Apa kata saya? Dengerin, kamu nanti pulang, potong yang rapi, yang bagus. Gak ada ceritanya wanita seneng dengan lelaki yang jelek. Orangnya saya tanya, percaya gak? Gitu. Percaya gak? Mantap-mantap dia. Itu satu. Nomor 2, kamu itu harus berduit. Gak ada perempuan itu percaya dengan seorang laki yang gak berduit. Apa kata dia? Berduit dan tidaknya kan tidak terlihat, Ustaz. Nah ini yang jadikan kamu ditolak itu. Semestinya kamu datang bawa mobil, rakitan rental.
bawa tas yang bagus, sisiran yang bagus, pakai celana yang bagus, yang rapi. Itu perempuan itu ayahnya santri ya, santri kiai, santri pakai baju ala santri. Anak-anak orangnya santri biar seneng dengan calon menantu yang santri. Kamu bawa barang-barang kemarin kamu bawa enggak? Enggak bisa. Nah kamu enggak bawa kok. Bawa bisa roi. Bapaknya bisa roi, mamanya bisa roi. Kalau punya adik kecil-kecil sangoni. Dan perempuan itu disangoni. Oh iya siap Ustaz. Nanti datang ke sana di hari kelahiranmu. Lahirmu apa? Hari ini dia berangkat. Apa yang terjadi? Diterima. Diterima. Kenapa diterima? Klub. Sudah cocok. Seperti yang diinginkan. Begitu juga tentang ilmu. Ilmu itu akan berhasil bila mana satu ada guru yang hebat, ada santri yang sungguh-sungguh cerdas, berakhlak mulia, ada sistem. Walaupun tidak didanai orang tua tetap berhasil. Mana contohnya? Contohnya Mail. Mail itu di sini dari tahun 2020 tanpa dikirim sama orang tua. Kemarin orang tuanya datang sini mengucapkan terima kasih. Ustaz, terima kasih Ustaz. Iya, terima kasih ya. Jadi terima kasih, ojo umum terima kasih toh ya. Ya kasih. Lu gimana ada? Dan orang nggak iya apa-apa kalau aku berarti aja ngomong terima kasih, tapi terima Ustaz, terima. Iya dah, wong bawa oleh-oleh ya tidak, beri uang ya tidak. 6 tahun dia ngubar tanpa kiriman. Yang tadinya nakal kemudian tidak nakal, yang tadinya nggak kenal sholat sekarang mau sholat. Ada tamu ya? Ada tamu. San. Mana San? San ada tamu San. Kirim Sherlock terkini ya. Wa idza fuqida waqitun fuqida maka tidak ada al ilmu. Kalau tidak ada gurunya tidak bisa mendapatkan ilmu. Kalau tidak ada muridnya tidak bisa mendapatkan ilmu. Kalau tidak ada orang tua yang membiayainya tidak bisa ilmu.
Assalamualaikum. Nggih, ini Cilacap nggih. Oh. Oh, kemudian Bluro. Bluro di anu nggih, jadi wonten SK-ne nggih. Oh, besok anu ikut berangkat ya? Oh, nggih. Tapi jeneng wonten SK-ne napa niku? Kan ketua anu, ketua wonten SK-ne ning sing masalah. Boten sing milih niku to. Sing milih komandan. Lah ketua PD ini sinten? Oh, wonten. Anu kirimi nomor anu nggih. Mas Turyadi nggih. Nggih. Gimon nggih. Nggih. Ikhtiyaru waktil hifdi. Ikhtiyaru waktil hifdi, memilih waktu hafalan. Hafalan yang paling baik itu waktunya kapan? Beda orang beda. Kalau menurut saya, waktu hafalan yang paling bagus adalah saat ini. No, jangan tani sesuk-esuk. Yes, pokoknya kamu itu di mana? Itu waktunya hafalan. Kalau saya kan pinter. Setiap hari kan saya takrori terus. Kalau setiap hari Santi tak tekrori terus, otomatis hafal dengan sendirinya. Seperti anak kecil itu loh. Anak kecil itu bisa ngomong gitu. Itu menguasai kosakata berapa itu. Tulis yang nguli munawir itu. Itu tidak pernah anak kecil belajarnya jam sekian, waktu sekian, enggak. Di mana dia mulai belajar biasa kan? Wajibu dan wajib alal muta'allimi pada santri muwadzabatud darsi, melanggengkan deres. Muwadzabatud darsi, melanggengkan deres. Orang itu kalau sering deres terus dengan sendirinya hafal itu. Yang terpenting kamu seneng ilmu dulu. Jangan sampai nggak seneng. Seneng ilmu, seneng guru, seneng santri, seneng orang-orang yang pula ilmu. Makanya kamu yang berhasil mondoknya adalah kamu yang tidak menerima lamaran kecuali yang lamar adalah seorang santri. Kadang-kadang santri putri melihat santri layamutu walayahya terus dilamar santri sentuk terus kayak gelem nompo. Makanya supaya cah putri itu bangga dengan kamu itu kalau pakaian di sing netis ini loh. Sing netis, jadi perempuan yang kamu lamar itu bangga dengan kamu. Kowe ngono kok. Bajumu abang kabeh. Bajumu molor modot. Sandalmu ini jabang ciju. Talenan kopiah sih san. Sing siji taleni blended. Coba. Wanita mana yang bangga? Enggak ada. Nek pacinamu meteng-meteng sithik ini. Gimana? Gimana wanita bangga? Akibatnya tidak menerima. Kamu ngerti gak? Adiknya sama omnya Mail itu santri semua itu. Santri mondok, cuma mondoknya di pondok modern. Coba. Loh, logikanya ini celananan pendek lah malu tuh. Alah malah mau ngerti terus. Ayo.
Lawang saya lihat aja malu, kamu malah mau ngerti terus jengkule wali ya. Alah, alah. Nyata tenan. Ini. Hah? Gara-gara apa juga? Tidak bangga dengan ilmunya pondok, sehingga mereka tidak mengamalkan ilmunya pondok. Ilmu santri itu dijalani. Saya kok jadi presiden. Amin. Gerak jalan, tak rubah lagi. Maju jalan kanan dulu ya. Gerak kono ya. Selama ini kan gini dulu, jadi jalan. Semuanya itu kan tergantung pemimpin ya. Kalau pemimpin ini mewajibkan semua gerak jalan, semua upacara kanan dulu beres ya. Tergantung siapa yang mimpin ya. Kalau pemimpinnya orang genah ya rakyatnya orang genah. Kalau pemimpinnya genah, rakyatnya genah. Kita orang ini sudah dewasa, sudah waktunya untuk bersuara. Jangan bersuara tok ya seperti burung berkicau. Buktikan. Wa takraru. Takror kena, tikror kena. Karroro yukarriru takriron takrirotan takroron tikror. Boleh tik boleh tak. Makanya kadang-kadang tikroran. Takroran. Sebagian pondok takroran. Sebenarnya ngaji moco takro. Wa takroru dan mengulang-ulang fi awwalil laili di permulaan malam, wa akhirihi dan akhirnya lail. Fi awwalil laili di permulaan malam, wa akhiri dan akhirnya lail. Diulang-ulang. Jadi kalau kamu pengen alim, pengen berhasil ilmu, muadzabatu darsi, terus menerus belajar. Makanya di Al-Mubarak ini gak ada liburnya. Sengaja tak suruh ngaji terus. Jangan ada sebuah alasan sibuk ngene lapo. Wong saya sing gurumu, sing jelas-jelas punya kesibukan banyak saja. Loh, iki kon gawe ning omahku jebone kene. Mana airnya? Iku. Sampai ke rumah kamu kok ngono terus apa sing ngombe? Fa innama bainal isya'aini maka sesungguhnya sesuatu bainal isya'aini antara maghrib dan isya wa waqtis sahari dan waktu sahur waktu mubarakun yang barokah. Antara isya 2 adalah waktu yang barokah. Ini waktu-waktu yang terpilih nak cara musannif mergo maghrib kali isya wong semangat. Setan-setan lagi jalan-jalan dengan alun-alun ya. Makanya maghrib itu ngajine dimakat kabeh. Sing biasane rata makan dimakan. Sing biasane loro malah waras. Iya. Setan istirahat kan ya. Jadi waktu belajar itu yang paling tepat bagaimana? Muadzabatu darsi, terus menerus ngaji, wa takror fi awalil lail wa akhiri. Tikroran di awal waktu dan di akhir waktu. Di awal lail fi awalil lail, tikroran dan maghrib ini. Sama wa akhirihi dan akhir lail. Akhir lail berarti dari subuh. Ditekrar, diulang-ulang.
Rata-rata kiai-kiai udah males, gembar-gembar enggak males. Apalagi pondoknya kelas-kelas orang ngarah iso milik disengani wong kuwi. Woi, beli-beli ngono. Ya kalau di Al Mubarok kan kelas siji tok. Ada model lain melihat santri Al Mubarok sungguh-sungguh pengen ditiru. Apa yang terjadi? Dimarahi sama kelas lain. Biar ke saya kiai. Saya itu kalau tikron sama santri-santri, dimarahi teman ustadz yang lain. Apa kata saya? Ada berapa kelas itu kalau ngaji? Ada sekian kelas, sekian kelas yang sengeni ini. Beribuk-beribuk gitu. Nah kebetulan majlis kita ini kan saingannya paling ini itu mak-mak, bapak-bapak sama sudah turun. Gitu. Mereka tidak merasa terganggu. Mereka tidak merasa terganggu dan kita juga tidak pernah terganggu sama mereka. Ya dua-duanya nggak pernah ganggu lah. Di model lain kan banyak tempat ngaji. Gila dikatakan ya talibal wajanibin nauma watum perkara apa? Ya talibal ilmi, wahai orang yang menuntut ilmu, basyiril wara'a, basyir, bertemanlah al wara'a kepada orang yang hati-hati halal haram. Karena teman yang hati-hati halal haram, kalau kita temani akan berpengaruh. Kenapa ada orang nyampe kataan cekak? Ya mergo kancamu ning kamar kataan cekak, melu kataan cekak. Merasa nak kataan cekak terus keren. Orang itu terpengaruh teman. Anak-anak saya itu masih kecil itu, si Umama masih kecil, kemana-mana pakai kerudung. Masya Allah, pengaruh. Fatimah pulang gitu, langsung seragam pramuka, melu sekolah, terpengaruh. Abi, saya ikut sekolah boleh nggak? Boleh. Ya kenapa saya nggak disekolahkan? Ya memang sana sing diarani sekolah, apa terus seragam dulu. Nah kalau seragam itu diarani sekolah, maka mayat-mayat itu sekolah HP kan seragam. Wajanib dan jawi an-nauma tidur. Wajanib dan jawi an-nauma tidur. Jawilah tidur. Maksudnya ora turu belas ya ora, melak elek. Waktunya tidur tidur. Waktunya tidur. Jangan tidak tidur.
Jadi santri itu tidurnya sedikit, maksudnya apa itu wajan bin nauma, orang kok ora turu blas ya ora. Ya turu tapi ala kebutuhan. Ala kadar kebutuhan. Watruk dan tinggalkan asyiba'a kenyang. Maksudnya orang kok jewi mangan nih ora. Yo mangan tapi jangan kenyang. Karena orang itu kalau makan kenyang, kalau makan kenyang, akalnya didel ini. Santri itu jangan banyak tidur, dan kalau makan jangan kenyang. Baik. Wadum alat darsi, wadum dan langgengkan alat darsi, deres. Santri itu sering belajar, jangan nggak sering belajar. La tufarikuhu, la tufariku. Jangan menjauhi pada deres kita. Fa innal ilma, maka sesungguhnya ilmu bidarsi dengan deres, khoma berdiri, wartafa'a dan terangkat. Orang itu kalau deres terus menerus, maka ilmunya itu akan tegak pada dirinya dan ilmunya akan terangkat. Artinya kita akan menguasai ilmu. Al-himmatul aliyah, al-himmatu cita-cita, al-aliyatu yang luhur. Al-aliyatu yang tinggi. Santri itu kalau bisa itu punya cita-cita yang tinggi. Santri itu kalau alim, maka harta akan ketarik. Tidak cuma harta, pangkat derajat akan tertarik. Aku percaya begini. Kenapa setiap hari ono tamu bilang-bilang, ini tamu-tamu bilang-bilang. Tamu-tamu kalau datang kan mesti tawanin duit, tawanin mangan. Orang itu seneng itu. Kamu bawa apa? Bawa piring terbuat dari emas permata.
Harganya 10 miliar. Kamu letakkan. Tidak ada gulanya, tidak ada makanannya. Mana mungkin semut datang. Lebih baik kamu bawa piring atom 10.000 papat. Kamu beri gula di situ. Kira-kira banyak semut nggak? Banyak. Penting itu. Coba hartamu banyak, uangmu banyak. Setiap kali menyiapin makanan-makanan, menyelesaikan masalah orang. Hah? Ini ada orang kiai pengen silaturahim, setelah itu ya kirim nomor rekening, tak kirim nomor rekening. Pengen silaturahim. Nih, lagi dia jalanin. Kirim nomor rekening, kita transfer. Latihan jadi presiden ini loh. Kamu itu. Lebih baik bejananya biasa, tapi ada madunya, ada gulanya, maka semut-semut akan berdatangan. Lebih baik biasa, tapi kamu itu berduit, uangnya banyak, nyanyo, murah. Guru-guru saya itu sering silaturahmi. Guru-guru saya di pondok, guru-guru Ustaz-Ustaz itu, Ustaz dunia, Ustaz Alfiyah, bahkan kakak-kakak kelas, itu sering foto-foto di Jumoro juga kakak-kakak kelas. Dia seneng, apa seneng? Karena dia tahu duit. Paham? Jadi santri itu harus punya cita-cita yang tinggi. Karena orang-orang itu akan diantarkan oleh Allah apa yang dipikir. Saya mikir ini nanti nyampe di rumah saya. Walaupun saya tidak ngangkat. Kira-kira terangkat nggak? Saya itu pengen ini nanti terbawa ke rumah saya. Kira-kira terangkat nggak? Saya itu kan mikir lah, buat masjid tak beri mimbar 2. Apa yang terjadi? Mimbarnya 2 tenan. Bagaimana hukumnya? Ada orang ngisi khutbah 2, sing ngisi khutbah yang loro, sing siji maca khutbah pertama, sing siji maca khutbah kedua. Kira-kira salatnya sah nggak? Sah nggak? Kenapa enggak? Kenapa enggak sah? Lah kowe kok ngomong muni sah, ora paham syarat rukune khutbah. Syarat rukune Jumatan itu, syarat rukune khutbah itu kudu urut. Khutbah pertama dhisik, setelah selesai diganggangi dengan duduk, terus khutbah kedua. Lah nek khutbah bareng ya, ora urut jenenge. Curut namanya. Lah kowe takbir habis sama Allah kami teh mbok bareng ke. Allah sami Allah liman hamid ya. Allah akbar sama Allah liman hamid ya. Waca Fatihah kabeh kabir wal kabilah mbok bareng ke. Terus piye? Lambimu lan judir kabeh. Nang ruku ambek sujud. Ora iso. Wajibu dan wajib alal muta'allimi pada santri. Al-himmatu, cita-cita al-aliyatu yang tinggi. Fil ilmi, pada ilmu, wa ghairihi, dan selain ilmu. Kamu itu harus punya cita-cita yang tinggi. Cita-citamu ngono akibatnya ngaji mbek ngantuk mak. Jangan tahu mak. Jadi santri itu harus punya cita-cita yang tinggi. Cita-cita ilmunya, cita-cita hartanya, cita-cita kekayaannya, cita-cita bangun rumahnya, cita-cita calon suaminya, calon istrinya.
aku urip tidak terstruktur belas ya. Angger ngawur uripe saiki. Itu pacarane latihan tenanan. Angger elek tak wamblengi kuwi. Isin di sini ya. Mau Pancasila keliru gitu. Saya tuh ketua Indonesia, 2 Persatuan Indonesia. Perasaan gaya, gue buat tag. Sudah dibuatkan tag. Tag ono apa? Ada wadahnya yang bagus. Oh jadi mau kertas-kertas toh, ono angin kebul. Terus tag undang-undang dasar, buatkan yang bagus. Beli stop map yang bagus, yang tebal. Stop map 2000. Dilatih itu, ini kan udah deket toh. Nanti itu masyarakat ikut semua ini. Sing melantunkan lagu Indonesia Raya nanti santri, belakangnya mama. Belakangnya mama. Jadi punya cita-cita yang tinggi itu jangan sekedar ilmunya saja. Fa'inal mar'a, maka sesungguhnya seseorang yatiru, terbang bihimmatihi, dengan cita-citanya. Orang itu akan diterbangkan oleh Allah menurut yang dicita-citakan. Lah cita-citamu ngono, cita-cita pengen jadi ketua RT. Jebul malah jadi ketua keluarga, malah jadi ketua RT. Punya cita-cita yang tinggi. Tadi kan ada tamu mengeluh sama saya, minta solusi, punya hutang 420 juta. Dikejar-kejar, bahkan sudah dilaporkan di kepolisian. Datang ke tempat saya, apa kata saya? Sedikit deh. Cuma 450 juta kok pusing. Solusinya gimana Kiai? Padahal saya itu Kiai dapat panggilan rencana bulan Dzulhijjah saya haji Kiai. Apa kata saya? Gini aja. Yang haji kamu sama suami? Iya Kiai, gini aja. Kamu datang ke Depak, ngomong sama Depak, haji kamu dipindahkan ke saya sama istri. Nanti satu porsinya tak beli 300, berarti kalau 2 berarti suami istri, berarti 600 juta. Itu nanti dibayar hutang, masih sisa 180 juta. Masih punya sisa 180 juta. Kan hutangnya 20 juta. 420 juta. Berarti sisa 180 juta. Apa kata dia? Masya Allah Kiai, Alhamdulillah. Ayam saya Kiai. Besok saya tak ke Depak. Nanti kalau tenang ya Alhamdulillah itu malah haji. Allah, amin. Tapi menurut ilmu saya tidak akan bisa. Mengakui wong cerdas kok. Masya Allah. Ya minimal kan wong bahagia dari sore tadi, dari siang tadi nyampe esok. Lalu wong tuh membahagiakan orang malah jadi kulo. Ya daripada susah terus ya keboro sebentar saja bahagia. Apa ngerti jebul-jebul terjadi tenan? Pinter saya. Kalau kok terjadi itu haji itu tak jual sama temanku ada yang siap satu porsi 500 juta. Kalau 2 porsi berarti 1 miliar. Insyaallah.
Menerima 1 miliar, yang 600 saya bayarkan, saya untung 400 juta. Cerdas. Paham? Memberikan solusi mereka, utang terlunasi, dapat untung juga 400 juta. Kamu itu. Makanya kamu itu jangan makan kenyang. Makan kenyang akibatnya yang ini, gemoy. Kamu kalau makan berapa piring? 1 piring. Umar, 3 piring Umar. Nah Umar kan potongnya gede cacing. Biasanya wong lemu itu makannya itu jangan sama ya. Cuma orang itu kalau gemuk, proses dalam lambung prosesnya terlalu bagus. Jadi semua makanan jadi darah semua. Dan aku jadi tai kabeh. Saya giring-giring jadi tai kabeh. Dan aku proses lambungnya itu error. Guys, kalau pilih cacing nih guys. Fa innal mar'a, maka sesungguhnya seseorang yatiru terbang bihimmatihi dengan cita-citanya. Orang itu akan terbang pada cita-citanya. Katoiri seperti burung, yatiru terbang, bijanahaihi dengan kedua sayapnya. Orang kok nyampe nggak punya cita-cita, ya kita kayak kepengen ngaji ngantuk. Kenapa? Kurangnya himmatul aliyah, kurangnya cita-cita yang tinggi. Tapi kalau orang itu punya cita-cita yang tinggi, Masya Allah nggak bisa tidur itu asli. Gimana tidur? Ada seorang bujangga mengatakan, wahai kekasihku, bagaimana aku bisa ngantuk di sampingmu? Coba. Kalau kamu ngaji nembe ngantuk, berarti ngaji nih orang karo kekasih, tapi karo mungsuhe. Awas kowe iki, astagfirullahaladzim ngantuk. Wakilah dan dikatakan ala qadari ahlil azmi ta'til azaimu wa ta'ti ala qadaril kiramil karaimu. Yang atas tadi apa? Bakar apa? 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 Rojas. Ya enggak lah. Alah, bu karang-karang. Ala qadri ahlil azmi, atas kadar ahlinya cita-cita, ta'ti datang al-azaimu beberapa cita-cita. Orang itu kalau punya cita-cita,
pasti akan didatangkan Allah apa yang dicita-citakan. Dulu di waktu TK, semua teman-temanku ditanya sama bu guru, Bu Kapti namanya. Kamu cita-citanya apa? Saya polisi. Kamu apa? Dokter. Kamu apa? Wabe. Saya tok yang mengatakan cita-cita saya kiai. Saya dipanggil sama Bu Kapti. Mukaror. Nama saya di KTP kan Mukaror. Mukaror. Kamu pengen cita-cita apa? Kiai. Semua teman-teman saya, cita-citanya teman dangkal semua. Sing cita-cita dokter itu sekarang mau kerja bangunan. Sing cita-citanya polisi itu sekarang mau merantau di luar negeri. Orang-orang. Saya cita-cita kiai. Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Apa itu? Jadi orang itu dihidupkan oleh Allah dengan kadar cita-citanya. Kenapa kamu fakir? Cita-citamu fakir. Kenapa kamu kaya? Cita-cita kamu kaya. Mana buktinya? Buktinya pemalas. Pokoknya kalau ada orang pemalas, pasti fakir dia. Pasti fakir. Ustaz, saya lihat orang kaya itu kok anu ya Ustaz, santai-santai ya Ustaz, jarang kerja ya Ustaz. Dia kerjanya pakai otak, dia kerjanya pakai sistem. Dia menggerakkan orang. Menggerakkan orang. Pakai otaknya, pakai sistemnya. Udah karena seperti saya ini deh. Ini saya sedang kerja ini. Wata'ti dan datang ala qadril kirami, atas kadar kemuliaan, al-karaimu beberapa kemuliaan. Orang itu mulia atau tidak tergantung sampai di mana dia menggerakkan dirinya menjadi orang yang mulia. Kalau kamu menggerakkan ucapanmu dengan ucapan yang baik-baik, perbuatanmu dengan perbuatan yang mulia, secara otomatis kamu dijadikan oleh Allah orang yang mulia. Subhanakallahumma wa bihamdika.